Nah, ini sudah kita analisis. Tadi di hari, kalau Januari Juli itu di kalender tadi 30 harinya. Hari ini ini ya liburnya, libur umum 1. Jadi minggunya, hari minggunya 4. Hari minggunya libur. Nah, ini kan hari libur. Hari libur nih, hari minggu liburnya 4 kita bulan Juli. Kemudian libur umum 1. Apa di sana di bawahnya? Itu ada ya jumlah ya, jadi libur ya, jumlah libur ini ya, jadi sebanyak ini ya, ini 9 ada 14, jadi jumlahnya 14 ya. 14 kita libur, ada libur khusus, ada libur khusus, ada libur umum, ada libur minggu, hari minggu. Berarti kita masuk 14 hari ya. Jadi di sini ada, coba kita analisis tadi minggu efektifnya ya, semester 1 itu 3 ya. Jadi harinya minggu efektifnya 3, jumlah hari efektif, hari madrasah efektif 17 ya. Hari belajar efektif 14. Ada hari madrasah efektif, hari belajar efektif. Kita belajar 14 hari. Detail sekali. Inilah menjadi tujuan Bapak untuk menyusun program tahunan. Tidak usah begitu, tinggal diketik saja. Lalu ketika si operator 1 nih, jadi agak sekali. Sengaja kita buat supaya tidak ada nanti di sekolah A beda, di sekolah A. Umpama nanti kalau swasta ada kemarin belum kita masih kita belum masukkan adalah hak. Hak itu diserahkan kepada satuan pendidikan. Nah, ketika nanti umpama aturannya di sini, ketika nanti 14 hari kita masuk, guru salah satu guru tidak bisa mengajar pada hari itu karena apa? Boleh, asalkan dia mengganti harinya di lain kesempatan. Lalu tidak usah dibuat gitu. Atau ini karena sakit atau musibah yang tidak bisa kita tinggalkan. Itulah itu kesepakatan yang baru kemarin. Mereka nggak clean. Nah ini ya, jadi ini untuk Juli. Begitu juga bulan Agustus sudah terinci ya. Jadi ada hari libur umum ya, ada kemudian minggu efektif, ada jumlah hari efektif. Hari efektif ini dibagi 2. Kalau kemarin tatap muka dan non tatap muka kita diberikan pengetahuan oleh pusat maupun provinsi. Sekarang adalah hari madrasah efektif, hari belajar efektif. Nah, jadi berarti beda. Jadi itu ketentuan yang pada saat sekarang ini, sehingga nanti secara keseluruhan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, setelah kita analisis jumlah hari dalam satu semester ini 184 hari dicek nanti. Ya, hari minggunya 26 minggu. Hari libur umumnya 6 hari. Hari libur khususnya 19 hari. Jumlah
51 hari libur kita dalam satu semester. Nah, ini. Ya, jadi 51. Ya. Makanya dulu lebih banyak LP-nya daripada kantor. Makanya kemarin bagaimana pengawas jangan nantang kemarin. Pengawas kita masuk aja hari Sabtu karena di sana minta saja di hari Sabtu latihan dan lain sebagainya. Tidak boleh. Harus libur hari Sabtu. Supaya sama hari efektif kita dengan Bapak Ibu guru. Coba kita yang minta Bapak Ibu guru yang mau libur. Kita yang minta masuk. Karena apa? Ya karena di sana ada LP-nya. Ya. Jadi tapi ada tidak mau. Siap kita nabesen hari Sabtu. Tapi tidak dikasih. Nah, jadi apa namanya? Begitulah Bapak Ibu ya. Jadi ini hari libur. Nah, minggu efektif selama satu semester itu 23 minggu. Nah ini ya apa namanya, jangan nanti saling tegang di satu sekolah antar guru dengan menghitung ini mundur ini maju, tidak usah. Ambil aja ini karena sudah insya Allah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Ini kita godok ini ya berhari-hari. Alhamdulillah selesai kemarin jam 2 kita jam 2. Nah, baru kita sholat. Nah, jadi begitulah ya. Jadi 50. Nah, semester genapnya kosong ya. Jumlah hari efektif ini, jumlah hari efektif untuk madrasah ini dibuka kantor ini, dibuka pintu kita sekolah 133 hari. 133 hari ya, sedangkan jumlah belajar efektif 113 hari. Ya kemana yang lain kok 30? Oh di sana ada semester, ada kelas meeting, di sana anaknya. Sudah kita analisis, di bawahnya itu tadi ada keterangan di sini ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu mungkin telah kembali atau sekarang bisa ditelaah, sebab ini nanti akan apa namanya, insya Allah mungkin hari ini bisa memang dia disuruh ikut masuk untuk ditandatangan oleh Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Ya, jadi inilah kalender pendidikan yang merupakan hasil dari tim kerja Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur yang silakan Bapak Ibu cermati. Telah mungkin ada yang masih, sebab kami berempat kemarin menyelesaikannya ya. Jadi menyelesaikan kalender ini untuk menjadi pedoman kita di kalangan madrasah, kalangan sendiri lah istilah kita, yang selama ini belum pernah terjadi. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan analisis terhadap kalender pendidikan yang menjadi acuan madrasah di Kabupaten Lombok Timur ini. Tinggal dimasukkan sekarang di program tahunan Bapak Ibu. Nah, itu yang mengenai kalender. Di samping itu juga ya, sudah HCC kalender lagi, sudah tidak ada masalah. Nah ini selanjutnya bahan aja atau mana yang dulu nanti Pak dulu ya, atau Pak kali yang supervisi gitu. Nah, supervisi aja dulu, bahan ajar besok ada waktunya khusus. Bahan ajar sekedar kita yang perkenalkan. Ini supervisi kepala madrasah. Kebetulan kepala madrasah sesuai dengan tupoksinya, ya, dia itu tidak mengajar, ya. Jadi sesuai dengan tupoksinya dia tidak mengajar,
Ya, jadi dia hanya tupoksi kepala manajer supervisi kewirausahaan profesional. Jadi ini ya sesuai dengan peraturan menteri, maka dia melakukan supervisi sekarang dalam ajaran ini, dan itu ditekankan oleh Pak Kandis. Ya, jadi supaya tidak kita ya sekedar saja dan tidak pernah dilaksanakan, dan diharapkan kepada kepala ya untuk melakukan supervisi yang sebenarnya. Apa yang disupervisi? Ini ya, instrumen supervisi perencanaan pembelajaran di madrasah. Bapak sudah tahu pengawas, mohon maaf, hari Jumat ya akan tahu nanti. Hari Jumat kita lihat. Ya, tapi kita sudah start duluan. Ya, ini supervisi yang harus yang apa-apa yang dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru ketika nanti disupervisi oleh kepala madrasah untuk menjadi bahan PKG, penilaian kinerja guru yang masuk dinilai kalau guru negeri yang muncul di SKP. Ya, sasaran kerja pegawai. SKP kan dibuatkan Mbak gini, untuk naik pangkat harus ada SKP. Dari sini ya dia tak punya perangkat nilainya berapa? 89. Ya, jadi tidak punya perangkat. Nah, karena apa? Pihak-pihak operator. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Pak Kamil. Nah, yang kita khawatirkan nanti pada suatu saat Pak Kamil berkunjung atau siapa mungkin yang disuruh berkunjung, mana anunya nilai. Nah, ini yang kita khawatirkan nanti tidak ada yang dijumpai. Wah, susah. Nah, oleh sebab itu kita mari apa yang disampaikan oleh direktur maupun Pak Karmil itu ya demi untuk kemajuan madrasah. Ya, jadi demi untuk kemajuan. Nah, inilah yang Bapak Ibu miliki sekarang RPP-nya ya. Jadi ini sudah ada kontekstual RPP yang bagaimana. Nah, pembelajaran kontekstual artinya kenyataan. Oh, kalau dia memerlukan gambar poster, ada enggak di RP posternya? Sudah ada namanya itu. Ada, sudah ada di sana. Nanti kita perlihatkan RPP yang punya poster, RPP yang punya alat. Nah, jadi memang sudah disiapkan oleh KSKK. Cuma sekarang kemauan kita, dan itu sifatnya tidak baku. Silahkan disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan madrasah. Ya, jadi itu. Oleh sebab itulah diharapkan untuk menggunakan IT. Ketika Pak Guru tidak punya IT, diharapkan punya poster gambar. Ya, alat perangkat tempel yang penting ada diamati. Ini yang disiapkan Bapak Ibu ya. Jadi ini ada enggak ini abad 21 istilahnya. Karena ini menyangkut masalah materi. Ya. Nah, oleh sebab itu nanti akan tercermin di kisi-kisi soal. Di kisi-kisi soal itu akan tercermin di sana. Kenapa apa? Di juknis pembuatan soal yang dikirim oleh KSKK itu ada di sana IPK. Ya, indikator pencapaian kompetensi. Yang ini. Ya, nanti kita lihat ya sekali-kali. Atau kita bukakan. Tidak apa-apa. Ya sudah, memang ini dari sana. Nah, COVID ya. Jadi di sini harus ada ya format ini sesuai dengan juknis. Ya, di sini IPK. Jadi akan terlihat seluruh ya indikator pencapaian kompetensi. Ya, jadi ini indikator ini jadi sebagai dasar kita untuk memberikan materi pembelajaran dalam rangka meningkatkan penilaian. Di sini mengenai karakter, literasi, dan pengembangan keterampilan. Ada 3 ya.
Jadi ya katanya di sana dalam pembelajaran itu ya ada karakternya, ada literasinya, ada pengembangan keterampilan siswa, mungkin bakat-bakat. Ya. Nah, IPK ini tidak semua untuk menjadi indikator soal. Karena kemarin hasil evaluasi kita masih bapak guru kita menjiplak. Nah, bukan berdasarkan pengetahuan, masih menggunakan jiplakan semester kemarin, dipik kembali atau diulang kembali, dirubah tahunnya, dijadikan soal. Kebetulan di satuan pendidikan itu tidak ada tim yang menyeleksi soal itu. Seperti kemarin kita di KKM, ya di KKM ada tim, ya jadi yang memverifikasi soal sesuai tidak dengan KD dan indikator. Nah di madrasah sebagian, tidak semua, di sebagian madrasah tidak ada timnya. Ya, jadi yang penting soal sudah jadi diserap lalu didistribusi tanpa pernah diverifikasi, sehingga teman ada masih banyak guru kita yang menjiplak atau menggunakan soal yang persis sama. Nah kalau kita sudah punya yang ini, IPK kita umpama di sini, ya ada bapak punya perangkat, KD-nya ada, indikatornya ada 3, ini tiga masuk di ini dari dirjen itu ya, tiga masuk di sini IPK. Tetapi indikator soal belum tentu yang 3-3-nya, mungkin 1, mungkin 2, ya. Jadi mungkin 1. Nah, yang 1 kapan kita bisa kita persiapkan untuk semester yang akan datang, sehingga beda soal. Tapi materi itu sudah ada. Itu tadi yang sekarang ini COVID ini materi itu hanya esensial. Nah, di guru menulis materi kemudian ditayangkan seperti ini menggunakan IT, yaitu pembelajaran abad 21. Ya, enak sebenarnya. Ya, jadi enak seperti IG lah. IG itu sepi, tapi di dalamnya semua anak menggunakan laptop, gurunya menggunakan, ya tinggal berlaptop saja gurunya. Ya, jadi silahkan dia kali. Nah itu ini untuk yang ini Pak ya, jadi nah ini yang di Bapak Guru merencanakan pembelajaran berbasis kronologi formasi, nanti saintifiknya yang dilihat ada contoh di bawah. Nah ini ya guru mengintegrasikan penilaian, ya proses belajar mengajar. Berarti di sini ya guru kita harus membuat penilaian harian, penilaian sikap. Nah, karena di RPP sudah ada diberikan gambaran tentang nilai sikap. Ya. Ini instrumen, ya, instrumen supervisi perencanaan pembelajaran. Ya, rencana berarti Bapak Ibu sudah siap dengan RPP karena kita masuk pada tanggal 12. Ya, tanggal 12 kan kita masuk. Ya, tahun ajaran baru kita masuk. Berarti Pak Guru kita semua sudah punya RPP yang diberikan oleh KSKK, Direktorat KSKK. Dikhawatirkan kalau tidak bertumpah pada itu, nanti berdasarkan itu dikhawatirkan nanti guru kita sekedar ngajar saja, ngarang dia, asal-asalan, sehingga disebutkan guru asal-asalan. Dia ngajar, apa yang diajarkan itu yang dikeluarkan. Ketika nanti tes di orang lain, anak kita tidak bisa, karena tidak menggunakan standar nasional yang sudah diberikan oleh direktorat. Nah, karena apa? Ya itulah sebabnya ada standar. Nanti Bapak Ibu guru yang kembangkan. Nah, dari standar itu yang kita ajukan jadi soal.
sehingga tes anak itu di mana saja bisa dia jawab. Tapi kalau dia guru asal-asalan ngajar, apa yang diajarkan itu yang disampaikan yang menjadi soal, padahal tidak menggunakan standar. Dia bisa mungkin anak kita, tapi ketika bersaing tidak bisa. Lebih-lebih sekarang tadi kemarin mulai dibuka KSN untuk madrasah secara pendaftaran secara online. Ya. Nah kita ini baru saja kita diterima, boleh kita belajar tatap muka dengan menggunakan protokol kesehatan dan mengacu pada SKB 4 untuk Lombok Timur ya, Lombok Timur. Yang kemarin itu berlaku Jawa dan Bali ya, makanya kemarin ya ini Bapak Ibu guru menyusun ya guru, ini ada beberapa ya. Ya jadi ini perencanaan pembelajaran di madrasah ini ada 2, 3, 4 instrumen pelaksanaan pembelajaran di SKS ya, sistem kredit ya. Nah ini ada instrumen supervisi penilaian pembelajaran di madrasah yang akan Bapak Ibu selaku guru dinilai oleh kepala madrasah. Ada instrumen tindak lanjut, aspek tindak lanjut perencanaan. Nah, bagaimana tindak lanjut? Nah, ini kita lihat ya, instrumennya. Ya, mau kami soal. Oke, jadi itu Bapak Ibu yang kami hormati tentang instrumen yang akan Bapak dinilai disupervisi oleh kepala. Ya intinya pada perangkat pembelajaran dan hasil anak. Nah, cuma itu kalau sudah punya perangkat, insya Allah nilainya baik ya. Mudah-mudahan tidak ada yang cukup. Kalau tidak yang cukup, tidak boleh diberikan yang apa-apa. Ya, yang apalagi tukir dari sudah ya. Jadi ini apa namanya mengenai supervisinya Bapak Ibu kepala apa namanya guru yang dilakukan oleh kepala madrasah. Begitu juga di swasta. Di swasta ini yang menilai adalah yayasannya dengan pengawasnya atau dari Kementerian Agama. Jadi itu kalau di yayasan. Nah hanya baru 2